Pernahkah kamu merasa seperti aktor dalam hidupmu sendiri? Saat bersama teman-teman pecinta musik rock, kamu tiba-tiba menjadi ahli gitar. Padahal kemarin kamu baru saja membahas prospek startup teknologi dengan kolega kantor, seolah kamu adalah Steve Jobs berikutnya. Di satu lingkaran pertemanan, kamu adalah seorang humoris yang sarkastik. Di lingkaran lain, kamu adalah pendengar yang bijak dan penuh empati. Setiap grup mendapatkan versi dirimu yang berbeda, yang disesuaikan dengan sempurna. Fenomena ini disebut bunglon sosial. Kemampuan untuk beradaptasi, menyatu, dan mencerminkan perilaku orang-orang di sekitarmu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah ini sebuah bakat super, tanda kecerdasan emosional yang jenius, atau sebuah jalan berbahaya menuju kehilangan jati diri? Rasa sakitnya dimulai ketika topeng-topeng itu mulai terasa berat. Kamu pulang ke rumah setelah seharian berakting dan merasa lelah luar biasa. Bukan lelah fisik, tapi lelah mental. Kamu mulai bertanya-tanya, siapa aku yang sebenarnya? Ketika semua persona ini dilepaskan, apa yang tersisa? Ketakutan muncul. Bagaimana jika tidak ada apa-apa? Bagaimana jika aku yang asli hanyalah kumpulan dari cerminan orang lain? Kecemasan sosialmu meningkat. Kamu terus-menerus khawatir akan terbongkar. Khawatir seseorang dari satu grup akan bertemu denganmu saat kamu bersama grup lain dan melihat ketidakkonsistenanmu. Ini adalah paradoks bunglon. Semakin kamu berusaha untuk disukai semua orang, semakin kamu merasa terisolasi dan tidak autentik. Kamu dikelilingi orang tapi merasa sendirian. Jadi mengapa kita melakukan ini? Otak kita terprogram untuk bertahan hidup, dan dalam konteks sosial, bertahan hidup berarti diterima. Menjadi bagian dari suku adalah mekanisme bertahan hidup yang paling kuno. Diusir dari kelompok berarti kematian. Otak kita masih membawa sirkuit primitif ini. Jadi secara tidak sadar, kita menyesuaikan diri untuk menghindari penolakan. Dalam psikologi, ini terkait dengan konsep self-monitoring yang diperkenalkan oleh Mark Snyder. Ada dua spektrum. High self-monitors adalah para bunglon. Mereka sangat peka terhadap isyarat sosial dan secara internal bertanya, dalam situasi ini, orang ini ingin aku menjadi seperti apa? Di ujung lain ada low self-monitors. Mereka lebih seperti batu. Mereka bertindak konsisten dengan nilai dan perasaan internal mereka terlepas dari konteksnya. Pertanyaan mereka adalah, bagaimana aku bisa menjadi diriku sendiri dalam situasi ini? Tidak ada yang benar atau salah di sini. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Masalah muncul ketika kita terjebak di satu ekstrim. Masalah lain adalah disonansi kognitif. Ini adalah ketidaknyamanan mental yang kamu rasakan ketika perilakumu bertentangan dengan keyakinanmu. Saat kamu tertawa pada lelucon yang menurutmu menyinggung atau memuji film yang sebenarnya kamu benci. Setiap kali kamu melakukan ini, kamu menciptakan keretakan kecil dalam integritas dirimu. Sedikit demi sedikit, fondasi jati dirimu terkikis. Namun, mari kita lihat sisi lainnya. Kapan kemampuan bunglon ini menjadi sebuah kejeniusan? Bayangkan seorang manajer. Dia harus memberikan umpan balik kepada seorang karyawan yang sangat sensitif dan seorang karyawan lain yang sangat lugas. Manajer yang baik tidak akan menggunakan pendekatan yang sama. Kepada yang sensitif, dia akan membingkai umpan balik dengan hati-hati. Kepada yang lugas, dia akan langsung ke intinya. Ini bukan kepalsuan, ini adalah kecerdasan sosial. Ini adalah adaptasi, bukan asimilasi. Atau pikirkan seorang dokter yang menyampaikan berita buruk. Dia akan menyesuaikan nada, bahasa, dan kecepatan bicaranya tergantung pada pasien di hadapannya. Ini adalah empati dalam tindakan. Dalam kasus ini, menjadi bunglon sosial berarti memiliki fleksibilitas psikologis. Kamu tidak kehilangan dirimu, kamu justru menggunakan berbagai aspek dari dirimu untuk terhubung secara lebih efektif dengan orang lain. Jadi, garis pemisahnya ada di niat dan kesadaran. Bunglon yang berbahaya melakukannya secara kompulsif karena takut. Bunglon yang jenius melakukannya secara sadar untuk membangun jembatan. Bagaimana kita bisa menjadi bunglon yang jenius bukan yang tersesat? Kuncinya adalah memiliki jangkar yang kuat. Inilah algoritma untukmu. Langkah pertama, kenali inti dirimu. Apa nilai-nilaimu yang tidak bisa ditawar? Tuliskan 3-5 nilai utama. Mungkin itu kejujuran, kreativitas, atau kebaikan. Ini adalah jangkarmu. Sebelum masuk ke situasi sosial, tanyakan pada dirimu, bagaimana aku bisa beradaptasi di sini tanpa mengorbankan nilai-nilai inti ini? Contoh, nilai utamamu adalah kejujuran. Temanmu memamerkan baju baru yang menurutmu jelek. Kamu tidak perlu berkata, itu mengerikan. Itu adalah kejujuran yang kejam.
Kamu juga tidak perlu berbohong, wow itu baju terindah yang pernah kulihat. Itu mengorbankan nilaimu. Adaptasi yang cerdas adalah menemukan kebenaran yang berbeda. Kamu bisa berkata, wow warnanya cerah banget, kamu kelihatan percaya diri memakainya. Kamu tidak berbohong, tapi kamu juga tidak menyakiti. Kamu beradaptasi. Langkah kedua, pahami perbedaan antara adaptasi dan asimilasi. Adaptasi adalah mengubah perilakumu, asimilasi adalah mengubah dirimu. Adaptasi, berbicara lebih formal di rapat kerja. Asimilasi, mulai mempercayai gosip kantor yang jahat hanya untuk bisa diterima oleh kelompok yang populer. Setiap kali kamu merasa tertekan untuk melakukan sesuatu, tanyakan, apakah ini hanya mengubah caraku bertindak atau ini memintaku untuk mengubah siapa diriku? Langkah ketiga, buat anggaran energi sosial. Menjadi bunglon itu melelahkan. Kamu tidak bisa melakukannya 24/7. Perlakukan itu seperti sumber daya yang terbatas. Putuskan di mana energi adaptasimu paling berharga. Wawancara kerja? Ya, pakai setelan terbaikmu dan jadilah versi dirimu yang paling profesional. Menghabiskan waktu dengan teman-teman terdekat? Mungkin disitulah kamu bisa melepaskan semua topang dan mengisi ulang bateraimu. Langkah keempat, latih otot ketidaksetujuan. Banyak bunglon sosial takut akan konflik. Kamu tidak harus memulai perdebatan. Mulailah dari yang kecil. Seseorang menyarankan restoran yang tidak kamu sukai. Alih-alih langsung setuju, coba katakan, aku kurang suka masakan di sana, bagaimana kalau kita coba tempat X? Setiap kali kamu berhasil menyatakan preferensi atau pendapat yang berbeda dengan sopan, kamu sedang memperkuat inti dirimu. Kamu sedang membuktikan pada otakmu bahwa ketidaksetujuan tidak sama dengan penolakan. Pada akhirnya, menjadi bunglon sosial bukanlah kutukan atau anugerah mutlak. Itu adalah sebuah alat. Seperti palu, ia bisa digunakan untuk membangun rumah yang indah atau untuk menghancurkan segalanya. Kecerdasan sejati bukanlah tentang memiliki 1000 wajah. Itu adalah tentang mengetahui wajah mana yang merupakan wajahmu sendiri dan memiliki keberanian untuk menunjukkannya saat itu paling penting. Tujuannya bukan untuk menjadi batu yang kaku yang tidak bisa bergerak atau beradaptasi. Tujuannya adalah menjadi seperti pohon, fleksibel di cabang-cabangnya, mampu menari mengikuti angin, tetapi memiliki akar yang dalam dan kuat yang tidak akan pernah goyah. Jadi, lain kali kamu menyesuaikan dirimu, berhentilah sejenak. Tanyakan, apakah aku sedang menari dengan angin atau aku membiarkan akarku tercabut? Jawaban atas pertanyaan itu adalah perbedaan antara kejeniusan dan kehilangan diri.